Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 demikian. Amang baca untuk kita semua, perhatikan dengan baik. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik semua. Pasti kalian semua dalam keadaan sehat, baik, dan dalam sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah kalian sudah pernah mendengarkan lagu ini? Amang akan nyanyikan dan kalian boleh mengikutinya di rumah masing-masing. Demikian. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, taat, persembahanku adalah sejuta. Persembahan yang papa mama berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Juta, sejuta, sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, taat, persembahanku adalah sejuta. Persembahan yang mama papa berikan, tidak diberikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, demikian lagu persembahanku adalah sejuta. Pertanyaannya kok banyak banget? Itu persembahan sejuta apa sih maksudnya? Nah, maksud dari persembahanku adalah sejuta tadi, adik-adik, artinya adalah sejuta, setia, jujur, dan taat. Sekali lagi, setia, jujur, dan taat. Bukan berarti sejuta dengan nolnya ada 6. Bukan. Tapi setia, jujur, dan taat. Nah, hari ini adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar tentang memberi persembahan dengan tulus. Ya, memberi persembahan dengan tulus. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Amang Pendeta kita harus memberi persembahan kepada Tuhan? Apa Tuhan kekurangan? Apa Tuhan butuh jajan? Apakah Tuhan tidak punya uang lalu dia minta sama kita? Apa Tuhan itu butuh beli sesuatu lalu kita kasih dari kita untuk dipakai oleh Tuhan? Ada yang bertanya seperti itu? Tentu tidak, adik-adik. Tuhan itu bukan Tuhan yang kekurangan dengan uang. Tuhan itu bukan mau membeli sesuatu. Tuhan itu tentu bukan Tuhan yang memerlukan banyak uang. Tidak, tapi
Lalu kenapa? Kenapa kita harus memberi persembahan? Tuhan itu sekali lagi tidak kekurangan sesuatu apapun. Tapi kita memberikan persembahan adalah sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah menyertai kehidupan kita. Biasanya kan orang yang menolong kita, orang yang membantu kita, orang yang menjaga kita, kita bilang apa? Kita pasti bilang apa? Terima kasih. Kalau mama sudah menyekolahkan kita, mama sudah memberikan kita makan, mama antar kita ke sekolah, kita bilang apa? Mama kasih makan kita, kasih jajan kita, kita bilang apa? Terima kasih. Lebih dari itu, Tuhan Yesus sudah memberikan segala apa yang perlu bagi adik-adik. Lalu respon adik-adik apa? Dengan mengucap syukur dan terima kasih. Lalu kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan saat kita beribadah, kita kasih persembahan kita. Untuk apa? Untuk dipakai oleh gereja kita untuk melakukan pelayanan gereja dengan baik, termasuk untuk melayani adik-adik sekolah minggu, supaya bisa beribadah dengan baik, supaya bisa memuji Tuhan dengan sukacita, supaya ada tempat memuji nama Tuhan, supaya ada sarana, alat untuk yang baik untuk memuji nama Tuhan. Itu semua untuk keperluan itu. Jadi untuk membuat kerajaan Tuhan itu di dunia ini luar biasa. Nah, itulah kenapa kita memberikan persembahan kita. Nah, jumlah persembahan kita tidak ditentukan berapa. Tetapi Tuhan melihat bagaimana hati seseorang saat memberikan persembahannya. Jadi Tuhan melihat di sini. Apakah hatinya jujur? Apakah hatinya tulus? Apakah main-main? Atau bohong-bohongan? Itu. Jadi Tuhan lihat hatinya. Ya kan? Tuhan melihat hati adik-adik saat memberikan persembahan itu seperti yang tadi enggak? Sejuta, setia, jujur, dan taat. Ya. Jadi bukan dengan terpaksa, bukan dikurang-kurangi kayak tadi. Apa yang mama papa berikan semua sudah diberikan. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, tidak dibeli jajan atau ditukar ke yang lebih kecil lagi. Enggak, itu bohong. Kalau mama kasih ini untuk persembahan, persembahan. Ini untuk jajan. Jangan kemudian yang untuk persembahan dibuat untuk jajan atau dipotong setengahnya dikasih untuk persembahan. Itu namanya bohong. Pernah Amang temukan seperti itu. Ada anak sekolah minggu, kawan-kawan kalian dulu, ya, Amang perhatikan dia tidak kasih persembahan. Ya, dikepal begini tangannya, rupanya tidak ada, kosong. Lalu kita tanya, kenapa tidak kasih? Dia sudah jajankan, seperti yang Amang bilang minggu lalu kan. Lalu kita lihat lagi, ternyata ada juga anak-anak yang lain menyimpannya di dalam sepatunya atau di kaos kakinya. Tidak diberikan persembahannya, tapi nanti mau dia pakai katanya untuk jajan. Nah, hal seperti itu tidak boleh untuk anak-anak sekolah minggu. Apa yang sudah diberikan oleh orang tuanya harus diserahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam firman hari ini, ternyata Yesus sedang memperhatikan kegiatan ibadah yang terjadi di dalam bait suci atau seperti di gereja, ya. Yaitu saat itu ada orang-orang yang ke gereja memberikan persembahan ke dalam peti persembahan. Jadi mereka memberikan persembahan itu ke dalam peti persembahan. Dulu biasanya mereka masih memberikan uang persembahan itu dalam uang logam gitu. Jadi nanti ada peti persembahan, ada lobangnya, tempat muatnya persembahan itu dijatuhkan. Jadi Tuhan Yesus memperhatikan. Tuhan Yesus mengamat-amati bagaimana sih orang ini memberi persembahan gitu kan. Tulus atau enggak dari hatinya, atau main-main, atau bahkan berpura-pura, atau tidak memberikan semua. Lalu Yesus memperhatikan. Yesus melihat ada seorang kaya memberikan persembahannya, memberikan uangnya dalam jumlah yang banyak.
Itu dari kelimpahan, dari kekayaan dia kasih. Artinya kalau dia kasih pun itu memang karena dia kaya. Kalau dia kasih itu masih banyak juga uangnya di rumah. Masih banyak uang dia simpan di tabungannya gitu. Jadi dia kasih banyak. Nah, artinya kalau dia kasih pun persembahannya itu, dia masih tetap kaya, uangnya masih tetap banyak, tabungannya masih banyak, itu belum seberapa, masih ada lagi yang lain. Tapi adik-adik, Yesus juga melihat ada seorang ibu janda yang miskin yang juga memberikan persembahan. Nah, dia masukkan persembahannya ke dalam peti itu, dia masukkan 2 peser 1 duit. Jadi 1 duit itu nilainya 2 peser. Dimasukkannya, tep, jatuh gitu. Dan uang janda miskin tadi itu tinggal itu, hanya yang 2 peser itu. Tidak ada lagi di rumah, tidak ada lagi nanti untuk dia pakai beli sesuatu, beli jajanan, beli beras, beli minyak, beli sebagainya, nggak ada lagi. Tinggal itu dua uang yang dia miliki. Artinya sudah habis, hanya tinggal yang 2 peser itu. Semuanya diberikan untuk persembahan. Ya, tidak seperti orang yang kaya tadi, kalaupun dia kasih banyak adik-adik, artinya dia masih punya di rumah, punya tabungan, dan punya lagi banyak uangnya di rumah, masih banyak. Sementara janda miskin itu, uangnya sudah habis. Lalu kata Yesus sama murid-muridnya, sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan persembahannya ke dalam peti persembahan. Loh, kok bisa? Adik-adik bertanya seperti itu enggak? Kok bisa ya? Kan orang kaya itu yang berikan paling banyak. Janda itu cuman kasih berapa? 2 peser doang. Loh, kok tiba-tiba kata Tuhan Yesus, yang memberi yang paling banyak itu adalah janda miskin itu, namanya aja sudah janda miskin, ya kan? Kok malah memberikan lebih banyak? Kenapa adik-adik? Ya, apa kata Yesus dalam firman ini itu sangat benar. Yang diberikan janda itu lebih banyak. Karena semua yang ada padanya sudah dia berikan dengan hati yang tulus. Sementara yang kaya tadi, dia memberikan dari sisanya uang dia. Artinya masih banyak. Belum semua. Sementara janda kan sudah semua. Artinya tidak ada lagi uang sama dia. Kalau yang kaya tadi masih banyak uang dia. Dia masih memberikan hanya beberapa, sebagian kecil dari yang dia punya untuk dimasukkan ke dalam persembahan itu. Jadi janda miskin itu adik-adik, dia memberi dari kekurangannya. Apa yang ada, dia miskin. Tapi dia bilang, Tuhan inilah yang aku punya. Kasih. Sementara orang kaya itu, nih, gini nih. Aku masih punya banyak. Gitu. Aku masih makan besok. Mau beli handphone masih bisa, mau beli tas mahal masih bisa, mau beli makan enak masih bisa, mau nge-mall masih bisa, mau beli handphone bagus masih bisa. Sementara yang miskin itu, tapi janda miskin itu yakin, kalaupun hari ini dia kasih 2 peser itu, dia tahu, dia yakin, besok Tuhan pasti memelihara kehidupanku. Tuhan pasti menjagaiku. Tuhan memberikan berkat-berkat lagi padaku. Karena apa? Aku memberikannya dengan hati yang tulus, bukan dengan berpura-pura. Maka itulah yang diyakini dia. Maka adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah memberikan persembahan kita dengan hati yang tulus. Dengan segenap hati, dengan percaya kepada Tuhan. Tidak takut kekurangan begitu. Adik-adik kenapa kemudian takut memberikan persembahan? Kenapa tidak memberikan persembahan yang mama kasih, yang papa kasih untuk kalian? Takut lapar. Atau takut nggak jajan. Pulang dari situ takut nggak beli mainan. Kalau adik-adik jujur, lalu kamu bilang sama mama papamu sampai di rumah, Ma, tadi persembahan sudah aku kasih semua ya ke kantong persembahan. Tapi Ma, aku pengen lah beli mainan kayak kawanku itu. Aku kan sudah jujur, Ma, tidak mengambil persembahan itu untuk beli mainan seperti kawanku. Pasti mamanya akan ambil uangnya. Nah, nih untuk beli mainan. Tapi jadilah anak yang jujur. Berapa mama kasih, berapa papa kasih, kasihlah persembahan. Kalau papa mamanya melihat anaknya sudah jujur, maka papa mamanya akan kasih reward. Akan belikan lagi mainan yang diminta oleh anaknya. Maka jujur dulu.
Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, adik-adik jangan takut, ya, memberikan persembahan apa yang diberikan oleh orang tua. Takut tidak ada jajan, takut nanti tidak ada lagi dikasih mama, lalu besok kita tidak beli sesuatu. Jangan. Ya, janda miskin itu kasih semuanya. Dia yakin besok Tuhan akan berikan berkat-berkatnya. Dia tidak kurangi dari apa yang dia punya. Adik-adik juga seperti itu. Maka apakah yang mau disampaikan firman ini bagi adik-adik semua? Saat memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan. Yang pertama adalah memberi persembahan harus dengan tulus dan jujur. Jangan dibohong-bohongi atau jangan dikurang-kurangi. Karena apa? Bisa guru sekolah minggumu nggak lihat. Bisa amang pendeta nggak lihat. Kamu kepal begitu masukkan ke kantong persembahan. Tapi ingat, Tuhan Yesus lihat semua itu. Karena walaupun amang pendeta nggak lihat, Tuhan Yesus lihat. Ini anak ini bohong ini. Dikasih begini, tapi yang dikasih ke gereja begini. Sekian. Nih. Yang kedua, Tuhan melihat ketulusan hati anak-anak yang memberikan persembahan. Jadi dilihat hatimu. Tulus enggak? Begini, Tuhan inilah persembahanku. Tidak seberapa Tuhan, karena aku masih dibiayai oleh mama dan papa. Ini dikasih mama, aku kasih dengan baik sama Tuhan. Aku tidak punya banyak Tuhan, tapi hatiku, hidupku, kuserahkan sama Tuhan. Itulah persembahanku yang berharga, yang harum di hadapan Tuhan. Aku datang ke hadirat Tuhan, aku beribadah, aku sekolah minggu, aku bergereja. Inilah Tuhan hidupku sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Begitu. Yang ketiga adalah Tuhan memberkati persembahan yang diberikan dengan hati yang jujur dan tulus. Tuhan akan memberkati persembahan yang seperti itu, adik-adik. Tapi persembahan yang dibuat dengan bohong-bohongan, yang tidak dengan ikhlas, tidak dengan jujur. Tapi kalau adik-adik jujur memberikan persembahan itu akan diberkati oleh Tuhan. Dapat dipakai oleh gereja. Maka anak-anak sekolah minggu semakin senang, bersuka cita memuji nama Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan. Maka berikanlah persembahanmu dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur, tidak dengan bohong-bohongan. Karena Tuhan memberkati orang yang memberikan dengan tulus. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan, mengajarkan kami untuk selalu memberikan persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Tidak berbohong, tidak mengurang-urangi, tidak menjajankannya, tetapi kami memakainya dengan baik dan memberikannya dengan baik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kami, memelihara kami, memberikan kesehatan bagi kami. Itu adalah rasa syukur dan terima kasih kami, supaya kemudian dapat dipakai untuk pengembangan kerajaan Tuhan di dunia ini. Berkati kami saat sekolah, belajar, bermain. Berkati orang tua kami, berkati guru sekolah minggu, supaya mereka tetap mendoakan kami, mengajari kami untuk firman Tuhan dan segala yang terbaik. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.